Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Adinda, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Tentunya harus masih semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Untuk materinya, bencana alam dan cara penanggulangannya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa Ananda Adinda siapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus selalu berdoa ya. Jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bunda harapkan Ananda Adinda semua ketika sudah mempelajari materi ini, Ananda dapat menyebutkan jenis-jenis bencana alam. Ananda juga dapat menjelaskan penyebab dan dampak terjadinya bencana alam, dan Ananda Adinda juga dapat menjelaskan cara penanggulangan terhadap bencana alam. Berbagai macam bencana alam sering terjadi di tanah air kita. Terjadinya berbagai bencana alam disebabkan oleh alam dan kegiatan manusia. Bencana alam merugikan manusia. Bencana alam bisa menyebabkan kematian, kerusakan lingkungan, dan hilangnya harta benda. Nah, Ananda di sini semua, ada yang tahu tidak ya apa itu bencana alam? Oke, good job. Bunda jelaskan ya. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, untuk contoh bencana alam, Ananda Adinda bisa lihat ya. Di sini Bunda punya 6 contoh bencana alam. Yang pertama ada tanah longsor. Kemudian ada banjir, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, dan tsunami. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bencana alam tanah longsor. Nah, kalian semua tentu pernah mendengar atau menyaksikan berita tentang bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan jenis gerakan tanah. Tanah bergerak karena tidak ada akar pepohonan yang tidak bisa mengikat air. Nah, biasanya tanah longsor terjadi di tanah-tanah yang gundul. Tanah gundul ialah tanah yang tidak ada pepohonan. Karena tidak ada pepohonan di dalam tanah itu, tidak ada akar pohon. Karena tidak ada akar pohon, maka tanah itu menjadi mudah lepas. Nah, ada beberapa daerah yang berbahaya terkena bencana longsor. Daerah yang bisa terkena bencana longsor adalah daerah yang berada di sekitar lereng pegunungan atau perbukitan. Semakin curam kemiringan lereng, kemungkinan terjadi longsor semakin besar. Daerah yang merupakan tempat aliran air hujan dan lereng yang bertanah tebal dan juga gembur yang menerima curah hujan tinggi termasuk daerah yang bisa terkena longsor. Nah, jika Ananda ada yang tinggal di daerah rawan longsor atau dekat perbukitan, kenalilah tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Mengenal tanda-tanda akan terjadinya longsor sangat penting karena kita bisa mempersiapkan diri jika bencana longsor datang tiba-tiba. Nah, tanda-tanda umum akan terjadinya longsor, yang pertama, muncul retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, muncul sumber air baru secara tiba-tiba dari permukaan tanah. Yang ketiga, sumber air di sekitar lereng menjadi keruh. Dan yang keempat, tebing menjadi rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Nah, Ananda Adinda semua, kira-kira kalian tahu nggak penyebab terjadinya longsor apa aja? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, ternyata penyebab terjadinya tanah longsor bisa karena alam atau kegiatan yang dilakukan manusia.
Penyebab terjadinya tanah longsor karena alam yaitu yang pertama, curah hujan tinggi yang turun terus-menerus setiap hari. Air hujan yang turun di permukaan bukit akan masuk ke tanah. Hujan deras yang terus-menerus menyebabkan jumlah air di dalam tanah bertambah banyak. Jumlah air yang banyak itu telah menambah beban pada tanah bukit. Lereng bukit atau perbukitan yang ditumbuhi pepohonan akan menahan air itu dan mengalirkan ke lembah dengan baik. Namun, jika tanah di lereng dan perbukitan itu gundul, tanah tidak akan mampu menahan air. Air hujan yang bercampur dengan tanah akan menjadi lumpur. Tanah lumpur itu bergerak meluncur ke bawah dan menyebabkan longsor. Kemudian penyebab tanah longsor karena alam yang kedua yaitu gempa bumi di sekitar kawasan pegunungan atau perbukitan. Gempa bumi menyebabkan tanah menjadi bergetar. Getaran yang kuat bisa memberikan tekanan pada lereng-lereng bukit. Lereng bukit tidak dapat menahan tekanan itu. Tekanan pada lereng bukit itu mengakibatkan bebatuan dan tanah lereng runtuh sehingga terjadilah longsor. Nah, penyebab terjadinya tanah longsor karena kegiatan manusia yang pertama yaitu kegiatan manusia memanfaatkan alam secara berlebihan. Nah, kegiatan manusia melakukan penambangan pohon, penambangan tanah, dan batu yang berlebihan dapat menyebabkan bencana longsor. Penambangan pohon secara berlebihan membuat tanah hutan di gunung atau bukit menjadi gundul. Tanah hutan yang gundul tidak dapat lagi menahan air hujan. Apabila hujan deras turun, tanah akan terbawa air hujan, bergerak menuruni bukit sehingga terjadi longsor. Melakukan penambangan batu, pasir, dan tanah merupakan salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Manusia memanfaatkan tanah dan batu untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Namun, kegiatan penambangan yang berlebihan telah membuat lingkungan menjadi rusak. Beberapa penambang melakukan penambangan batu, pasir, dan tanah di bukit. Keadaan bukit yang rusak membahayakan kehidupan manusia yang tinggal di sekitarnya. Para penambang menggeruk tanah dan pasir bukit sehingga bukit menjadi berongga. Tidak hanya itu, batu-batu besar di bukit juga diambil dan dijual. Padahal batu-batu besar itu berguna sebagai penahan longsor. Akibatnya, pada saat musim hujan terjadilah bencana longsor. Nah, yang kedua, membuat pemukiman di daerah tebing yang terjal. Banyaknya rumah-rumah yang dibangun di atas permukaan tebing membuat beban tebing semakin bertambah. Oleh karena itu, jika terjadi gempa atau hujan deras setiap hari, dinding tebing yang tidak kuat menahan beban di atasnya akan runtuh sehingga terjadi longsor. Bencana tanah longsor seringkali merugikan manusia. Bencana longsor biasanya menelan korban jiwa. Banyak orang meninggal akibat tanah longsor. Bisakah kita menghindari bencana longsor ini? Tentu kalian bisa menghindari dari bahaya tanah longsor supaya tidak ada korban jiwa. Untuk menghindari dari bahayanya tanah longsor, yang pertama, usahakan jangan membuat rumah atau tempat bekerja di bawah tebing. Yang kedua, kalau sudah terjadi longsor, cepat lari menjauh dari tempat longsoran. Yang ketiga, biasanya longsor menimbulkan suara gemuruh. Menjauhlah dari asal suara gemuruh itu. Yang keempat, pilihlah tempat lari yang aman, yaitu tempat yang agak tinggi dari tempat kita berada. Yang kelima, pada waktu berlari harus hati-hati. Yang keenam, ambil barang yang dekat, siapa tahu berguna. Dan yang ketujuh, turuti bimbingan dan perintah orang tua.
Setelah terjadinya tanah longsor, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hindari daerah longsoran karena longsor susulan dapat terjadi. Yang kedua, memeriksa kondisi tubuhmu, kemungkinan ada bagian tubuhmu yang terluka. Apabila ada bagian tubuhmu yang terluka atau memar, segeralah diobati. Mintalah bantuan petugas kesehatan untuk mengobatinya. Yang ketiga, membantu tetangga yang memerlukan bantuan. Yang keempat, dengarkan siaran radio lokal atau TV untuk mengetahui informasi keadaan terkini. Yang kelima, waspada akan adanya banjir atau aliran reruntuhan setelah longsor. Yang keenam, melaporkan kerusakan fasilitas umum yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Yang ketujuh, memeriksa keadaan rumah dan tanah di sekitar terjadinya longsor. Dan yang kesembilan, menanami kembali daerah bekas longsor dan daerah di sekitarnya. Bencana tanah longsor sangat merugikan manusia. Bencana longsor dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda. Rumah-rumah penduduk yang tinggal di daerah dekat bencana rusak karena tertimpa longsoran. Selain itu, ada juga korban bencana yang meninggal dunia. Korban bencana yang meninggal biasanya berasal dari pemukiman penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Mereka meninggal karena terkubur runtuhan bangunan dan bahan-bahan yang di bawah tanah longsor itu. Tanah longsor juga dapat menimbun sawah, kebun, dan kolam ikan. Sawah, kebun, dan kolam ikan yang tertimbun lumpur longsor tidak dapat lagi digunakan. Runtuhan bebatuan dan longsoran tanah juga menutup jalan raya. Jalan yang tertutup timbunan batu dan longsoran tanah tidak dapat dilewati kendaraan. Keadaan itu menyebabkan kegiatan transportasi dan ekonomi terganggu. Bencana bisa mengakibatkan adanya korban jiwa, hilangnya harta benda, dan kerusakan fasilitas umum. Dengan mengetahui cara pencegahannya atau cara penanggulangannya, masyarakat bisa mengurangi akibat tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya cara penanggulangan agar tidak terjadi longsor? Ananda ada yang tahu? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama untuk mencegah atau penanggulangan agar tidak terjadi bencana longsor. Penanggulangan bencana longsor perlu diingat bahwa itu adalah tanggung jawab kita semua. Nah, untuk penanggulangan bencana longsor yang pertama yaitu memelihara dan merawat lingkungan. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak menebang dan tidak merusak hutan. Yang keempat, membuat saluran air hujan di sekitar lingkungan. Nah, kemudian yang selanjutnya, membuat dinding penahan di lereng-lereng yang terjal. Selanjutnya, memeriksa keadaan tanah secara rutin dan menanam pohon yang akarnya kuat, supaya akar pohon yang kuat dapat mengikat air lebih banyak sehingga air tidak menghanyutkan tanah. Nah, sudah seharusnya kepada korban bencana tanah longsor kita harus bersikap empati. Nah, sikap empati adalah sikap ikut merasakan kesedihan orang lain. Apabila ada orang yang tertimpa bencana alam, kamu turut merasa sedih. Namun, cobalah untuk tidak hanya merasa kasihan saja, tetapi wujudkanlah dengan perbuatan. Para korban bencana alam itu sangat membutuhkan bantuan. Mereka telah kehilangan harta benda dan keluarganya. Untuk membantu korban bencana alam itu, kalian bisa melakukannya sesuai kemampuan kalian ya. Kalian dapat membantu mereka dengan memberikan sumbangan. Nah, sumbangan itu dapat berupa uang, makanan, obat-obatan, atau pakaian dan selimut yang layak pakai. Kita mulai sama-sama belajar berempati dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Bantulah mereka dengan tulus. Bantuan yang kalian berikan bisa meringankan penderitaan mereka.
Nah, untuk tugas hari ini, kalian mengerjakan latihan soal di buku paket PLH halaman 48 dan 49, hanya pilihan gandanya saja ya. Nah, kalau yang belum mempunyai buku paket, kalian kerjakan di buku tulis kalian dengan menuliskan soalnya, kemudian jawaban yang menurut kalian benar. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Apabila ada Ananda Adinda yang mau ditanyakan atau masih bingung, bisa menghubungi Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing. Selalu semangat, tetap belajar, dan tetap di rumah saja untuk Ananda Adinda semua ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam rindu dari Bunda untuk kalian semua.